Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkapkan peran advokat MS, Marcella Santoso, advokat dan dosen JS, Junaedi Saibih, dan Direktur Pemberitaan JAK TV, TB, Tian Bahtiar, dalam kasus perintangan penyidikan, obstruction of justice. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa dini hari, mengatakan bahwa persekongkolan ini dimulai ketika tersangka MS dan JS memerintahkan tersangka TB untuk membuat narasi negatif yang menyudutkan Kejagung. Adapun narasi negatif tersebut untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015-2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Qohar mengemukakan bahwa narasi negatif itu disiarkan dalam berbagai bentuk publikasi, mulai dari pemberitaan hingga acara seminar. Tersangka JS, kata dia, membuat narasi dan opini positif bagi timnya serta membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara yang seolah-olah menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan Kejagung adalah tidak benar dan menyesatkan. Tersangka TB lantas menuangkan narasi yang telah dibuat JS ke dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Kejaksaan pun dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka MS dan JS selaku penasihat hukum tersangka maupun terdakwa, katanya. MS dan JS, lanjut Qohar, juga menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar, podcast, dan talk show di beberapa media online dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk memengaruhi pembuktian perkara di persidangan. Kegiatan tersebut kemudian diliput oleh tersangka TB dan disiarkan melalui JAK TV dan akun-akun resmi JAK TV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Lebih lanjut, Qohar mengungkapkan bahwa MS dan JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dengan tujuan menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian ketiga perkara tersebut di persidangan. Kegiatan demonstrasi itu juga dipublikasikan secara negatif oleh TB dalam berita tentang kejaksaan. Jadi, tujuan mereka jelas dengan membentuk opini negatif seolah yang ditangani penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik sehingga diharapkan, atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu konsentrasi penyidikan, ucap Qohar menegaskan. Atas perannya, tersangka TB mendapatkan uang Rp478.500.000 yang masuk ke dalam kantong pribadinya. Tidak ada kontrak tertulis antara perusahaan JAK TV dengan para pihak yang ditetapkan tersangka sehingga itu ada indikasi dia, tersangka TB, menyalahgunakan kewenangannya selaku jabatannya, Direktur Pemberitaan, ungkap Qohar. Ketiga tersangka pun dikenai pasal 21 Undang-Undang, UU, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Untuk tahapan selanjutnya, tersangka JS dan MS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Sementara itu, tersangka MS tidak ditahan lantaran sudah menjalani penahanan sebagai tersangka kasus dugaan suap putusan lepas perkara korupsi fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini, Senin tanggal 21 April 2025, penanganan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat yang pada siang tadi dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan ini penyidik telah menyita dokumen BBE baik berupa HP maupun laptop yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh oleh penyidik selama melakukan penyidikan pada hari ini terhadap beberapa saksi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapus Penkum, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang
Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kemudian tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara Akwo yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan, dan kemudian tersangka TB dan kemudian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.